Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini, aku rencananya mau buat nasi bakar ikan tongkol, tapi versinya yang pedes. Nah, untuk ikan tongkolnya, di sini aku hanya menggunakan ikan tongkol yang keranjang ya, teman-teman. Dan di sini aku pakai 4 keranjang. Lalu itu ikannya aku kukus. Teman-teman boleh goreng kalau kalian suka, tapi aku lebih suka dikukus sih, teman-teman, untuk mengurangi kadar minyak supaya nggak kena kolesterol. Lalu kemudian di sini aku tumis bawang putih dan juga bawang merah. Untuk banyaknya aku taruh di dalam video ya. Kemudian di sini aku cuci bersih sekitar 300 gram beras dan setelah itu kita masukkan ada serai, daun salam dan juga daun jeruk. Kita masukkan juga santan instan sebanyak 65 ml, lalu setelah itu kita bumbui dengan garam. Lalu kita masukkan tumisan bawang-bawangan tadi dan setelahnya kita akan isi air seperti kita akan memasak nasi pada umumnya. Aku juga menambahkan 1 sendok makan jeruk nipis supaya nasinya jadi jauh lebih putih teman-teman. Setelah itu kita aduk rata dan kita tinggal masak seperti kita memasak nasi pada umumnya ya teman-teman. Untuk beras yang aku pakai kali ini, aku menggunakan beras varian santap dari berasku SSP Official. Ini adalah beras premium dengan harga yang sangat ekonomis. Berasnya pulen, tidak berbatu, tidak berkutu, dan tidak menggunakan bahan pengawet. Serta tidak menggunakan bahan pemutih juga, jadi betul-betul alami. Standar rasa nasinya itu standar nasi dari restoran ya, jadi betul-betul premium dan cocok banget untuk semua jenis makanan. Jadi mau dibuat jadi nasi uduk atau nasi goreng semuanya tetap oke. Lalu kemudian aku mempersiapkan bumbu untuk ikan tongkolnya. Untuk resepnya teman-teman bisa lihat sebagai berikut ya teman-teman ya. Setelah kita haluskan bumbunya, lalu setelah itu kita akan tumis. Nah, karena aku pakai airnya tadi agak kebanyakan ketika nge-blender, jadi aku keringkan dulu airnya. Lalu setelah itu kita tinggal masukkan daun jeruk ya. Lalu ini baru aku beri sedikit minyak. Kita tumis kembali teman-teman sampai dia matang ya. Lalu setelah itu kita akan masukkan 1 sendok makan gula merah. Lalu setelah itu kita bumbui dengan garam. Lalu kemudian kita masukkan ikannya. Nah, ikan yang tadi sudah aku kukus, itu tadi aku suir-suir dulu teman-teman. Jadi dia lebih kecil-kecil seperti ini. Kita buang juga tulang-tulang kecil-kecilnya ya teman-teman, supaya kita tidak tersedak ketika kita makan nasi bakarnya nanti. Nah, ini kita aduk rata teman-teman sampai bumbunya merata. Lalu tadi aku hanya pakai garam dan ini aku masukkan kaldu jamur beserta dengan merica bubuk. Lalu kemudian ini kita aduk rata kembali teman-teman. Setelah itu kita masukkan kemanginya. Dan ini kita aduk rata kembali hingga kemanginya layu ya teman-teman ya. Ini isian untuk nasi bakar ikan tongkolnya udah jadi teman-teman. Kita sisihkan dulu sementara ya. Lalu kemudian kita beralih teman-teman, kita lihat dulu nih nasi yang tadi sudah kita masak dengan Magicom. Bisa dilihat kalau di sini nasinya itu pulen, putih teman-teman, tidak berbatu, tidak berkaba dan juga tidak ada kutunya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mempersiapkan nasi bakarnya. Pertama kita akan masukkan dulu nih ke dalam mangkok itu ikan tongkolnya ya. Kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan nasinya. Nah, ini juga kita padatkan ya, supaya nanti ketika dikeluarkan itu tidak hancur teman-teman. Lalu kita siapkan daun pisang yang sudah kita taruh di atas kompor agar dia lemas. Lalu setelah itu kita tinggal keluarkan.
Ini kayaknya aku kurang padat ya, jadi dia tadi sempat buyar nih untuk ikannya, dia nggak nyatu. Lalu setelah itu tinggal kita gulung. Nah ini agak ditekan padat ya teman-teman, lalu kita buat kayak agak dilonjongkan. Dan setelah itu tinggal kita gulung sampai ke ujung dari si daun pisangnya. Ini jujur baru pertama kali aku bikin nasi bakar yang aku gulung seperti ini. Jadi tadinya itu aku masukin semuanya, lalu kemudian aku dengar dari tetanggaku dicetak dulu gitu ya, baru setelah itu digulung. Jadi aku cobain dan ternyata kayaknya sih lumayan berhasil nih teman-teman. Lalu setelah itu tinggal kita tusuk aja bagian ujungnya kiri dan kanan dengan menggunakan tusuk gigi. Kalau teman-teman nggak punya, tusuk giginya bisa diganti juga dengan tusuk sate. Pokoknya sesimpel yang kita ada di rumah aja ya teman-teman ya. Dan inilah hasilnya, pertama kali aku gulung tuh teman-teman, menurut aku sih lumayan berhasil ya. Lalu kemudian kita akan ulangi prosesnya sampai semua bahan yang kita pakai untuk nasi bakar ini habis teman-teman. Oh ya, untuk ikan tongkolnya ini kayaknya aku buat itu versinya pedes banget. Jadi kalau teman-teman pengen lihat dari resep aku, nggak usah pakai cabai sebanyak yang aku pakai ya, karena aku pakai sekitar 25 buah untuk cabai rawitnya. Tapi kalau teman-teman tahan pedes banget sih nggak apa-apa. Kalau aku jujur agak kepedesan ya teman-teman. Nah ini hasilnya juga nih teman-teman, aku udah mulai menggulung lagi. Dan kemudian ini nanti tinggal kita tusuk lagi ya teman-teman, ujungnya kiri dan kanan dengan menggunakan tusuk gigi. Ini kedua kalinya aku buat nasi bakar. Yang pertama aku buat nasi bakar ayam suwir, lalu kemudian yang ini aku buat nasi bakar ikan tongkol. Nah jujur aku lebih suka yang ini karena ini versi pedas ya. Jadi untuk kali ini anak aku nggak ikut makan. Kalau yang versi ayam suwir kemarin itu memang anak aku ikut makan, jadi makanya aku nggak buat pedas teman-teman. Aku suka emang ya teman-teman dengan hasil masakannya ya, baik yang ayam ataupun yang ikan bakar ini. Cuma memang proses pembuatannya agak panjang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat ini, kayaknya memang harus prepare waktu agak lama nih, karena memang step-stepnya kan lumayan. Kayak kita masak nasinya dulu, siapin dulu untuk ikannya, lalu kemudian kita cetak-cetak, dibungkus. Setelah itu nanti terakhir tinggal kita panggang nih teman-teman. Tapi menurut aku teman-teman, usaha tidak mengkhianati hasil ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget menurut aku. Buat aku pribadi ini nasi bakar terenak sih ya yang pernah aku makan. Bukannya mau belagu atau gimana, cuma memang kalau kita masak sendiri, kita tahu takaran bumbu yang kita pakai. Kita mau seasoning pakai apa, itu kan memang disesuaikan dengan selera kita ya. Jadi memang sebetulnya balik lagi ke selera masing-masing, kita sukanya tuh yang seperti apa teman-teman. Aku udah selesai semuanya ya teman-teman, aku masukin ke dalam daun pisang nih, dan tinggal kita potongin aja ujung-ujungnya agar jadi lebih rapih. Dan ini adalah hasilnya, aku dapat dari resep yang aku pakai ini itu sekitar 6 buah teman-teman untuk nasi bakarnya. Next step berikutnya kita akan panggang teman-teman. Untuk waktu pemanggangannya sendiri disesuaikan aja dengan selera ya. Kalau aku suka yang betul-betul kayak agak kebakar banget, jadi aku bikin lebih lama nih teman-teman untuk pemanggangannya. 3 nasi bakar pertama udah jadi dan sekarang aku tinggal panggang yang sisanya teman-teman. Nah ini aku bolak-balik ya teman-teman, bagian pinggir kiri kanannya juga itu aku ikut panggang. Karena seperti yang aku bilang, kalau aku emang suka banget kalau aku panggangnya tuh bener-bener berasa banget ya teman-teman panggangannya. Dan tara, ini udah jadi teman-teman untuk nasi bakarnya. Bisa dilihat kalau ini memang menurut aku pribadi cukup menggugah selera ya. Teman-teman kalau tertarik pengen bikin ataupun pengen recook dari resep yang aku kasih ini, silahkan aja dan jangan lupa nanti teman-teman kasih komentar ya di kolom komentar, kasih tahu aku apakah kalian cukup cocok dengan resep yang aku share ini atau tidak teman-teman.
Seperti yang aku bilang, kalau menurut aku ini rasanya enak banget ya teman-teman ya. Beras enak dan sehat ya beras santap untuk buah hati dan suami ibu kasih yang terbaik. Dan teman-teman tentu aja setelah masak-masak itu pasti cucian piring banyak dong ya. Nah, jadi aku masak di pagi hari setelah suami dan anak aku berangkat ke kantor, lalu aku mulai masak nasi bakar itu. Lalu kemudian setelahnya aku mencuci piring nih teman-teman. Jadi emang ya pekerjaan ibu rumah tangga kan tentunya seperti itu ya, beres-beres dapur dan juga beres-beres rumah. Pokoknya seberat apapun pekerjaan kita di rumah, tetap enjoy teman-teman, karena sebisa mungkin kita menikmatinya supaya tidak terlalu pusing dan juga nggak terlalu stres ya teman-teman. Karena kan sebetulnya kalau rumah rapi itu juga untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita tentunya. Jadi tetap semangat ya teman-teman mengerjakan pekerjaan rumah tangga, walaupun sabrak tapinya tetap semangat. Ini udah siang banget dan anak aku lagi tidur siang. Jadi dia kayaknya kecapean banget ya karena lagi banyak banget nih ujian di kelasnya teman-teman. Lalu kemudian ini aku sempat edit beberapa video sebentar ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sore harinya ini aku mulai beres-beres rumah. Dan aku mulai nyapu-nyapu dulu nih teman-teman. Aku rencananya juga mau ganti spray yang ada di ruang keluarga. Dan di sini nanti anak aku akan bantuin aku untuk mengganti spraynya ya. Ini aku juga lagi beresin kamar anak aku ya, walaupun dia nggak tidur di situ, tapi dia belajar di situ. Jadi kita memastikan kalau ruangannya itu tetap bersih supaya dia belajarnya juga jadi nyaman, teman-teman. Selesai nyapu, ini aku langsung lanjut untuk ngepel rumah ya teman-teman ya, supaya jadinya tuh bersihnya sekalian. Emang nggak tiap hari sih, sekitar 2 sampai 3 kali seminggu aku ngepel, karena emang rumahnya kan gede banget ya teman-teman. Aku nggak sanggup sih jujur di umur sekarang kalau aku harus ngepel setiap hari. Kalau nyapu sih ya tetap dilakukan tiap hari ya teman-teman ya. Dan ini aku udah mengganti spray yang ada di ruang nonton TV atau ruang keluarga. Lalu suami aku udah pulang dari kantor nih, teman-teman. Hari ini aku juga berencana untuk mengganti spray di dalam kamar kami. Jadi ini minta bantuan dari suami dan juga anak aku supaya bisa jadi lebih cepat mengerjakannya. Karena jujur aku udah capek banget dari pagi ngerjain kerjaan. Jadi untuk kali ini aku minta tolong mereka berdua untuk bantuin aku tentunya. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga tentu aja akan jadi lebih ringan kalau kita bersama-sama ya teman-teman. Nah kalau di rumah aku memang seperti ini, jadi suami juga ikut membantu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena kan rumah ditinggal ini sama-sama ya teman-teman. Kalau rumahnya bersih dan nyaman tentu aja semua orang menikmati, termasuk juga dengan suami, beserta juga dengan anak. Kalau anak aku memang aku ajari dari dini untuk bisa membantu pekerjaan rumah tangga agar dia terbiasa dan juga nantinya akan mandiri ya teman-teman ya. Jadi ketika dia besar nanti, dialah yang akan mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa aku handle. Nah dari dulu memang prinsip kami, aku nggak terlalu suka banget sih kalau aku pakai asisten rumah tangga. Jadi ya udah sebisanya yang kita pegang, ya udah itulah yang kita bersihkan. Tapi kembali lagi kepada masing-masing orang ya teman-teman, karena pemikiran setiap orang berbeda tentunya. Dan demikian teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon and bye-bye.